Belum lama ini ramai pemberitaan dan propaganda legalisasi hubungan sesama jenis kaum LGBT atau homoseksual di media sosial. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Keberadaan kaum homoseks mengingatkan kembali pada kisah kaum Sodom yang hidup semasa diutusnya Nabi Lut alaihissalam. Suatu kaum yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan penyimpangan seksual yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka hingga tak tersisa. Bagi yang memiliki iman, bencana alam yang datang bertubi-tubi menimpa bangsa ini tentu merupakan satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali ke jalan tauhid dengan benar, tidak menuhankan sesama makhluk, tidak menuhankan benda mati, karena Tuhan itu hanya satu, yakni adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelumit kisah nyata yang pernah terjadi pada sebagian bangsa ini yang mungkin kita telah lupa. Dan sayangnya peristiwa yang penuh dengan pelajaran ini sama sekali tidak disinggung-singgung sedikit pun di dalam buku pelajaran di sekolah. Kita dan anak-anak kita tidak pernah tahu jika ada suatu desa yang penduduknya nyaris berperilaku sama seperti kaum Nabi Lut atau kaum Sodomi. Senang bermaksiat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diazab dengan dikubur seluruhnya dalam satu malam hingga tak tersisa. Satu desa bersama seluruh penduduknya lenyap dalam satu malam, tertutup puncak sebuah gunung yang berada jauh dari lokasi desa itu. Nah, siapakah yang mampu memindahkan puncak gunung ke suatu tempat untuk mengubur satu desa kecuali hanya Allah yang Maha Kuasa? Dengan sabdanya, "A'amintum man fis samai ayahsifa bikumul Allah fa idza hiya tamur." Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu pun bergoncang? Ini adalah kisah tentang Dukuh Legetang yang masuk dalam wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Kejadian ini menurut sumber yang kami dapatkan terjadi di tahun 1955. Dukuh Legetang adalah sebuah dukuh makmur yang lokasinya tidak jauh dari dataran tinggi daerah Dieng, Banjarnegara. Dukuh Legetang terletak di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Penduduknya cukup makmur dan kebanyakan para petani yang cukup sukses. Mereka bertani sayuran, kentang, wortel, kubis, dan sebagainya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah. Berkualitas buah dan sayur yang dihasilkan juga lebih baik dari yang lain. Namun, bukannya mereka bersyukur dengan segala kenikmatan ini, mereka malah banyak melakukan kemaksiatan. Barangkali ini yang dinamakan disesatkan Allah. Dengan cara diberi rezeki yang banyak, namun orang tersebut akhirnya makin tenggelam dalam kesesatan. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat. Perjudian di dukuh ini merajalela. Begitu pula minuman keras. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian tradisional yang dibawakan oleh para penari perempuan yang sering berujung kepada perzinaan. Ada juga anak yang malah melakukan kemaksiatan bersama ibunya sendiri. Beragam kemaksiatan lain sudah sedemikian parah di dukuh ini. Dan pada suatu malam 17 April 1955 turun hujan yang amat lebat di dukuh itu. Tapi masyarakat Dukuh Legetang masih saja tenggelam dalam kemaksiatan. Barulah pada tengah malam hujan reda, tiba-tiba terdengar suara keras seperti sebuah bom besar dijatuhkan di sana, atau seperti suara benda yang teramat berat jatuh. Suara itu terdengar sampai ke desa-desa tetangga. Namun malam itu tidak ada satupun yang berani keluar, karena selain suasana teramat gelap, jalanan pun sangat licin.
Pada pagi harinya, masyarakat yang ada di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu barulah keluar rumah dan ingin memeriksa bunyi apakah itu yang terdengar amat memekakkan telinga tadi malam. Mereka sangat kaget ketika di kejauhan terlihat puncak gunung Pengamun-Amun sudah terbelah. Dan mereka lebih kaget bukan kepalang ketika melihat Dukuh Legetang sudah tertimbun tanah dari irisan puncak gunung tersebut. Bukan saja tertimbun, tapi sudah berubah menjadi sebuah bukit dengan mengubur seluruh Dukuh beserta warganya. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah kini sudah menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati. Gegerlah kawasan Dieng. Masyarakat sekitar terheran-heran. Seandainya Gunung Pengamun-Amun sekedar longsor, maka longsoran itu pasti hanya akan menimpa lokasi di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini jelas bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan Gunung Pengamun-Amun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Namun sungai dan jurang itu sama sekali tidak terkena longsoran. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu malam tadi terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Nah, siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan hanya Allah yang Maha Kuasa? Dan untuk memperingati kejadian itu, pemerintah setempat mendirikan sebuah tugu yang hari ini masih bisa dilihat siapapun. Dan sungguh kisah terkuburnya Dukuh Legetang ini menjadi peringatan bagi kita semuanya bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seketika itu tak hanya terjadi di masa lampau, di masa para nabi, tetapi azab itu pun bisa menimpa kita di zaman ini. Bahwa sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab manusia-manusia lalim dan durjana. Andaikan di muka bumi ini tidak ada hamba-hambanya yang bermunajat di tengah malam menghibah ampunan, mungkin dunia ini sudah kiamat. Kita berhutang budi kepada para ibadur rahman, para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjalan dengan rendah hati, tak menyombongkan dirinya. Mereka senantiasa bersujud memohon ampunannya. Meski keberadaan mereka terkadang tak dianggap, hanya dipandang sebelah mata oleh manusia, tetapi sesungguhnya mereka begitu akrab dengan penghuni langit. Mereka begitu tulus menghamba kepada Allah, berusaha menegakkan kalimatnya di muka bumi ini. Mereka tak pernah mengharapkan imbalan dari manusia, karena imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari segalanya. Dan semoga kisah ini menjadikan inspirasi buat kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu bersyukur dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan bisa berjalan sendiri kecuali atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.